Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat RC? Kisah Nabi Khidir alaihissalam adalah kisah yang sudah sangat lama. Namun kisahnya hingga saat ini masih sering memunculkan perdebatan dan beda pendapat. Segala hal tentang Nabi Khidir memang masih diselimuti banyak misteri hingga saat ini. Mulai dari posisinya di dunia sebagai nabi, wali atau hamba biasa yang soleh, hingga garis keturunan Nabi Khidir yang sampai kini masih sering menjadi perdebatan para ulama. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir adalah cucu dari Fir'aun. Lalu benarkah demikian? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di Rizalul Channel. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus istiqomah menyiarkan syiar Islam. Apabila kita menyimak Al-Quran dari awal hingga akhir, maka dipastikan kita tidak akan menemukan nama Khidir atau Al-Khidir termaktub di dalamnya. Lalu, dari manakah riwayat tentang Khidir itu didapatkan? Riwayat pertama dari tafsir Al-Quran, yakni surah Al-Kahfi ayat 65 sampai dengan 85. Salah satu bunyi ayat tersebut adalah, "Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami." Quran surah Al-Kahfi ayat 65. Meskipun pada ayat di atas tidak disebutkan secara jelas siapa nama hamba Allah tersebut, namun para ahli tafsir telah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan hamba di antara hamba-hamba kami tidak lain adalah Khidir alaihissalam. Dalam hal ini tidak ada ikhtilaf atau beda pendapat. Riwayat kedua dari Al-Hadits, di antaranya sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ia dinamai Khidir karena ia pernah duduk di atas rerumputan yang kering, lalu seketika ia bergerak, tumbuh menjadi hijau." Hadis riwayat Bukhari. Sebenarnya Khidir bukanlah nama asli, tetapi hanya gelar dan julukan saja. Lantas siapa nama aslinya yang sebenarnya? Jika kita mengkaji tentang kisah Khidir alaihissalam, maka kita akan mendapati banyak ikhtilaf atau perselisihan tentang nama aslinya. Di antara nama-namanya tersebut adalah Balia bin Malkan, Talia bin Malik, Yasa, Amir, Al-Mu'ammar, Urmiyah, Khadrun. Dari kesekian nama tersebut, Imam An-Nawawi merasa cenderung memilih Balia bin Malkan untuk nama yang sebenarnya bagi Khidir. Dan nama inilah yang telah disepakati jumhur ulama. Dalam situs Ensiklopedia Britania dikatakan bahwa Khidir memiliki sebuah nama, dan yang paling terkenal adalah Balia bin Malkan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah mengapa ia diberi gelar Khidir? Gelar ini diberikan kepadanya lantaran beliau sangat akrab dengan warna kehijauan. Sebagaimana Khidir secara harfiah yang berarti seorang yang hijau. Dimanapun beliau pernah duduk atau menginjakan kaki, selalu tumbuh rumput hijau dan tanahnya menjadi subur. Bila dia sholat di suatu tempat, maka warna di sekitarnya menjadi kehijauan, sebagaimana yang diceritakan dari Ibnu Asakir dan sahabat-sahabatnya. Bila dia duduk di suatu tempat, maka cahaya di sekitar itu berubah menjadi kehijauan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ikrimah. Bila dia duduk di atas tumpukan jerami yang telah kering, maka jerami tersebut akan menjadi hijau kembali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lalu, bagaimanakah dengan nasab beliau? Bukan hanya namanya saja yang diperselisihkan, tapi asal keturunannya pun juga banyak diperselisihkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, beliau adalah anak lelaki dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu dari tulang sulbinya. Pendapat yang menyatakan Nabi Khidir merupakan cucu dari Fir'aun adalah pendapat dari Muhammad bin Ayyub.
Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ayyub al-Kilabi al-Wasiti. Beliau adalah seorang perawi yang jujur dan dapat dipercaya, dan hadis-hadisnya banyak dirujuk oleh Ibnu Majah. Beliau menyebutkan bahwa Nabi Khidir adalah cucu Fir'aun dari anak perempuannya. Namun Muhammad bin Ayyub mendapatkan keterangan ini dari Ibnu Lahiyah, dan Ibnu Lahiyah adalah perawi yang dapat dipercaya. Namun beliau mengalami kekacauan pikiran semenjak kitab-kitabnya terbakar. Ini termaktub dalam kitab At-Taqrib. Oleh sebab itu, pendapat tentang Nabi Khidir adalah cucu Fir'aun masih dianggap belum kuat, sebab bersumber dari Ibnu Lahiyah. Pendapat yang cukup kuat di antara pendapat-pendapat sebelumnya adalah pernyataan dari Wahab bin Munabbih, seorang perawi yang thiqah, dan hadis-hadisnya sering dirujuk oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Wahab mengatakan bahwa nama asli dari garis keturunan Nabi Khidir adalah Balya bin Malkan bin Qali bin Shalikh bin Abir bin Arfakshad bin Sem bin Nuh. Pernyataan ini juga diamini oleh Ibnu Qutaibah dan Imam An-Nawawi. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa ayah beliau yang bernama Balkan adalah salah seorang raja Persia. Sementara itu, ibu yang melahirkannya mempunyai nama Alha binti Faris. Terdapat riwayat lain yang menjelaskan bahwa ibunya adalah perempuan bernama Rumania, yaitu seorang wanita kelas bangsawan asli dari keturunan Persia yang masih terhitung sebagai bibi dari ibu Iskandar Zulkarnain. Terlepas dari semua perselisihan itu, yang jelas Khidir adalah manusia yang dilahirkan seperti layaknya manusia pada umumnya. Beliau berasal dari keturunan orang baik dan terpandang, dan beliau adalah orang yang soleh dan taat beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk membagikan informasi ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.